selamat siang teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tia Febriana. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Pembangunan Jaya Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait apa itu etika bisnis, mengapa etika bisnis menjadi penting dalam suatu usaha, dan bagaimana kendala serta tantangan saat penerapan etika bisnis di dalam suatu perusahaan. Yang pertama, apa sih etika bisnis itu? Jadi, etika bisnis merupakan suatu aturan atau prinsip yang mengatur bagaimana suatu bisnis dijalankan secara bermoral dan juga berintegritas. Tujuannya dari pelaksanaan etika bisnis adalah untuk dapat menciptakan suatu perusahaan yang tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap karyawan, konsumen, dan juga terhadap lingkungan. Dalam bisnis, etika menjadi sangat penting karena dapat membangun kepercayaan, kemudian meningkatkan reputasi bagi perusahaan, serta dapat mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih sehat. Namun, dalam menerapkan etika bisnis tidak selalu berjalan dengan mudah. Terdapat beberapa kendala yang sering ditemui oleh perusahaan dalam menjaga standar etika. Di antaranya yang pertama yaitu tekanan untuk mendapatkan keuntungan secara cepat. Dalam suatu bisnis, terkadang terdapat tekanan yang sangat besar untuk mencapai target profit yang tinggi dalam waktu yang singkat. Hal ini dapat mendorong beberapa perusahaan untuk mengabaikan nilai-nilai etika. Contohnya dalam industri manufaktur, terdapat tekanan untuk memangkas biaya produksi dengan cara mengurangi kesejahteraan pekerja atau dengan melanggar aturan lingkungan. Kemudian, kendala yang selanjutnya adalah persaingan pasar yang ketat. Hal ini dapat menyebabkan suatu perusahaan seringkali tergoda untuk meniru praktik kompetitor yang mungkin saja melanggar etika, seperti iklan yang menyesatkan atau strategi pemasaran yang terlalu agresif demi untuk mempertahankan posisinya di pasaran. Kemudian yang ketiga yaitu adanya perbedaan budaya dan nilai-nilai pada perusahaan multinasional yang seringkali beroperasi di berbagai negara dengan budaya dan nilai yang tentu saja berbeda. Apa yang dianggap etis di suatu negara mungkin tidak berlaku di negara lain, sehingga perusahaan perlu menyesuaikan standar etika tanpa mereka mengorbankan integritas sendiri. Kendala yang selanjutnya yaitu adanya ketidakjelasan regulasi dan hukum yang mengatur terkait etika bisnis di beberapa wilayah. Hal ini mungkin belum cukup kuat atau jelas, sehingga ketidakjelasan ini dapat membuat perusahaan merasa leluasa untuk mengabaikan etika bisnis, dikarenakan tidak ada ancaman atau sanksi yang tegas. Yang selanjutnya yaitu biaya implementasi yang tinggi. Untuk dapat mematuhi standar etika seperti tanggung jawab lingkungan atau kesejahteraan karyawan dapat membutuhkan biaya investasi yang cukup besar. Misalnya untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan atau fasilitas kesehatan karyawan yang memadai. Perusahaan yang kecil biasanya sulit untuk menjalankan standar ini dikarenakan terbatasnya sumber daya. Kemudian kendala yang selanjutnya adalah kepatuhan rantai pasokan yang kompleks, seperti yang melibatkan banyak pemasok dari berbagai negara. Untuk memastikan semua mitra mematuhi standar etika bisa menjadi tantangan yang besar. Jika salah satu pemasok melanggar etika, hal ini juga bisa merusak reputasi perusahaan utama. Kemudian yang selanjutnya adalah resistensi dari pihak internal. Perubahan menuju praktik bisnis yang lebih etis bisa menimbulkan resistensi di antara karyawan, manajemen, atau pemegang saham yang biasanya sudah nyaman dengan praktik yang lama. Mereka mungkin merasa praktik yang baru ini dapat mengurangi efisiensi atau laba perusahaan. Kemudian kurangnya kesadaran dan pendidikan etika dikarenakan tidak semua karyawan atau pemimpin memiliki pemahaman yang mendalam terkait pentingnya etika dalam suatu bisnis. Tanpa pelatihan dan pendidikan yang cukup, sulit bagi perusahaan untuk membangun budaya etika yang kuat. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita lihat beberapa contoh tantangan etika bisnis pada perusahaan-perusahaan berikut. Yang pertama yaitu Amazon. Perusahaan ini telah banyak dikritik terkait perlakuannya terhadap pekerja, terutama mereka yang bekerja di gudang. Para pekerja sering melaporkan kondisi kerja yang sangat ketat, waktu istirahat yang minim, dan beban kerja yang berat. Ada laporan bahwa beberapa pekerja bahkan harus bekerja di bawah tekanan yang tinggi untuk memenuhi target produktivitas yang dianggap hampir tidak realistis, yang mengorbankan kesejahteraan fisik dan mental mereka. Amazon telah berusaha merespon kritik ini dengan meningkatkan gaji minimum pekerja di beberapa wilayah, menyediakan lebih banyak peluang pelatihan, dan mengembangkan program keselamatan kerja yang lebih baik. Amazon juga mulai memperkenalkan teknologi untuk memantau dan meningkatkan keselamatan pekerja. Meski begitu, perusahaan ini masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan persepsi publik tentang praktik kerjanya.
Yang kedua yaitu pada perusahaan otomotif Volkswagen. Pada 2015, perusahaan ini terlibat skandal besar ketika ditemukan bahwa perusahaan telah memanipulasi perangkat lunak di mobil diesel mereka agar tampak mematuhi standar emisi saat diuji. Padahal emisi kendaraan sebenarnya jauh lebih tinggi. Skandal ini tidak hanya merusak reputasi perusahaan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap industri otomotif secara umum, dan tentu saja berdampak terhadap lingkungan. Dalam hal ini, Volkswagen berupaya merespon dengan melakukan restrukturisasi besar-besaran dalam manajemen dan budaya perusahaannya. Mereka mengalokasikan dana lebih besar untuk menutupi biaya ganti rugi dan memperbaiki kendaraan yang terkena dampak. Selain itu, Volkswagen meningkatkan investasi dalam kendaraan listrik dan berjanji untuk lebih transparan dan patuh terhadap regulasi lingkungan. Mereka juga berusaha meningkatkan reputasi dengan mendukung penelitian dan inovasi teknologi yang lebih ramah lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu pada perusahaan Nestle. Perusahaan ini telah menerima banyak kritikan terkait pengambilan air tanah yang dianggap berlebihan di beberapa negara, seperti di Amerika Serikat dan di Pakistan. Nestle memompa air tanah untuk diproduksi menjadi air kemasan, yang menyebabkan penurunan ketersediaan air bagi masyarakat sekitar dan mengganggu ekosistem lokal. Nestle merespon kritik ini dengan mengambil beberapa langkah, seperti memperbarui strategi keberlanjutan air dan berusaha meminimalkan dampak operasi mereka terhadap lingkungan. Mereka juga meningkatkan transparansi tentang jumlah air yang digunakan dalam proses produksi dan melakukan kerjasama dengan komunitas lokal untuk dapat memastikan sumber daya air tetap berkelanjutan. Nestle telah memperkenalkan berbagai program tanggung jawab sosial untuk dapat membantu menjaga keberlanjutan sumber daya air, meskipun banyak yang masih mempertanyakan komitmen perusahaan dalam jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu untuk mengatasi kendala dan tantangan dalam penerapan etika bisnis, terdapat beberapa langkah yang bisa diambil oleh perusahaan. Yang pertama yaitu misalnya dengan mengadakan pelatihan terkait etika bisnis untuk karyawan secara rutin. Kemudian yang kedua, mengadakan sistem whistleblower untuk menyediakan jalur yang aman baik bagi karyawan maupun masyarakat untuk melaporkan pelanggaran etika tanpa takut dampak negatif pada diri mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan kebijakan yang transparan dan berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu dengan melakukan audit terkait kebijakan secara berkala. Nah, itu tadi poin-poin yang dapat saya sampaikan terkait dengan etika bisnis. Mengapa etika bisnis menjadi sangat penting bagi perusahaan? Bagaimana dampaknya apabila perusahaan melanggar etika-etika bisnis yang ada, dan bagaimana sulitnya mengembalikan reputasi perusahaan yang telah melanggar etika? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.